Tepat saat hembusan angin abadi pertama bertiup, hembusan angin abadi kedua mulai terbentuk. Limuran terkejut dan buru-buru mengeluarkan cakram senjata susunan bermotif naga dan mengaktifkannya. Cahaya spiritual berbentuk naga bercakar 5 memancar dari pelat susunan dan masuk ke dalam susunan berpola naga yang aneh. Dalam sekejap, susunan itu teraktivasi, dan aura naga yang kuat berubah menjadi hantu naga bercakar 5 dan masuk ke dalam kantong abadi di dada Limuran. Topi peri ini terbuat dari sisik naga-naga angin es. Setelah menyerap kekuatan dari susunan pola naga Kimen, topi ini mulai memancarkan kepingan cahaya peri biru dan putih, melindungi tubuh Limuran. Hembusan angin abadi kedua telah menderu ke arah Limuran. Angin abadi ini begitu kuat, mengabaikan perisai cahaya pelindung, baju zirah lembut seperti amulet, dan kekuatan sihir pertahanan Limuran lainnya. Namun, setelah bertemu dengan lapisan cahaya abadi yang diaktifkan oleh tudung abadi, anginnya melambat. Meskipun angin abadi masih berhembus ke seluruh tubuh Limuran, karena kecepatan anginnya rendah dan jumlah kotoran fana yang dihembuskannya sangat sedikit, Limuran dengan mudah menahannya dan bahkan tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit. Sisik naga angin es memang luar biasa. Limuran sangat gembira. Efek kantong terlampir abadi ini jauh lebih kuat daripada manik pengikat angin tingkat atas manapun. Tak lama kemudian, gelombang ketiga angin abadi tiba, tetapi dampak yang dirasakan Limuran semakin ringan, dan kotoran duniawi yang dibawa oleh angin abadi pun semakin berkurang. Setelah tingkat ke-9 angin abadi, kotoran duniawi dalam tubuh Limuran telah dibersihkan, dan angin abadi menjadi tenang dan menghilang. Limuran dengan panik menghirup energi abadi murni yang mengelilinginya dan menelan ramuan yang mengisi kembali ki dan darahnya, mengisi celah di sekujur tubuhnya. Celah-celah ini awalnya ditempati oleh kotoran fana, tertanam dalam dan sulit dibersihkan. Namun, dengan angin surgawi dari kesengsaraan transformasi, celah-celah itu lenyap, menjadikannya kesempatan sempurna untuk mengisinya dengan esensi abadinya. Limuran mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih teknik kemurnian giok dari transformasi 1 ki menjadi teknik 3 kemurnian, menggunakan saripati abadi yang murni untuk menyehatkan tubuhnya. Proses ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah pembersihan sumsum tulang dan penguatan tendon ini, tubuh Limuran tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perubahan paling signifikan adalah auranya yang telah tersublimasi secara signifikan. Kini, ia dipenuhi energi abadi dalam setiap tarikan napas dan setiap gerakan tangan serta kakinya. Selamat, Li Xiaoyou. Kau telah melewati tingkat pertama kesengsaraan transformasi fana. Puji Zhao Wuming, mulai sekarang, Li Xiaoyou bukan lagi seorang kultivator dari alam bawah, melainkan seorang kultivator abadi sejati. Teknik yang kau latih dan energi vital yang kau hirup haruslah energi vital abadi. Kau tidak akan lagi tertolak oleh hukum alam abadi, kau juga tidak akan bisa kembali ke alam bawah tanpa tertolak. Dengan kata lain, Li Xiaoyou telah benar-benar memasuki gerbang keabadian dan memasuki dunia keabadian. Li Xiaoyou akhirnya bisa mulai berlatih dan memahami keterampilan abadi yang kuat itu. Limuran dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Ia berulang kali memeriksa dirinya sendiri, memastikan bahwa ia telah mencapai tahap tengah alam penyeberangan kesengsaraan, tetapi ia masih tampak sedikit tidak percaya. Ia bergumam, aku tidak pernah menyangka bisa melewati tingkat pertama kesengsaraan abadi dan mencapai tahap tengah alam penyeberangan kesengsaraan dengan begitu mudah. Proses ini bahkan lebih lancar daripada ketika aku mencapai tahap Mahayana di alam bawah. Zhao Wuming berkata, ini karena Tuan Muda Li telah memenuhi persyaratan untuk melampaui kesengsaraan abadi. Sekarang, ini hanyalah perkembangan alami, dan berjalan lancar. Jika kultivator lain yang kekuatannya lebih rendah, tubuh mereka pasti sudah terhempas oleh hembusan angin abadi pertama selama kesengsaraan transformasi fana, hanya menyisakan jiwa, yang perlahan-lahan merosot menjadi hantu pengembara pemakan pikiran. Limuran mengangguk diam-diam. Kalau dipikir-pikir lagi, hembusan angin abadi pertamalah yang memberikan dampak paling kuat padanya, menyebabkan rasa sakit yang paling hebat. Dengan 8 hembusan angin abadi berikutnya, ia mendapatkan bantuan kantong pengikat abadi, yang membantu menstabilkan angin abadi sampai batas tertentu. Lebih lanjut, tubuhnya telah ditempa oleh kultivasi bertahun-tahun, dan jauh lebih sedikit terkontaminasi oleh kotoran duniawi dibandingkan para kultivator dengan tingkatan yang sama, sehingga dampaknya tidak parah. Namun, jika ia tidak berlatih teknik latihan fisik dan tubuhnya tidak mengalami penempaan sekuat itu, ia mungkin tidak akan mampu bertahan dari hembusan angin abadi ke-9. Zhao Wuming berkata, formasi pola naga Kimen telah digunakan. Menggunakan metode ini untuk mengaktifkan kekuatan es dan angin yang terkandung dalam kantong abadi terikat secara paksa hanyalah solusi sementara. Metode ini hanya dapat digunakan sekali dan tidak dapat digunakan berulang kali, juga tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Kekuatan hukum yang diaktifkan oleh kantong abadi terikat akan terus berlanjut selama beberapa hari, cukup bagimu untuk mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao.
Akankah kau memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao, atau akankah kau berhenti selagi masih unggul dan berhenti? Limuran merenung sejenak dan berkata, tingkat pertama kesengsaraan abadi fana ini tidak terlalu mengejutkanku. Setelah membersihkan sumsum tulang dan memperkuat urat-uratku, aku merasa fisikku meningkat drastis. Selain sedikit rasa sakit akibat perombakan tulang dan dagingku, kondisiku sedang berada di puncaknya. Sebaiknya aku berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kesengsaraan hati Dao juga. Zhao Wuming mengangguk berulang kali dan memuji, mereka yang mencapai hal-hal hebat seharusnya memiliki keberanian dan semangat seperti itu. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga selama kesengsaraan abadi, aku masih bisa mengandalkan vitalitas tak terbatas yang terkandung dalam bunga kelahiran kembali untuk membantumu mempertahankan tubuh fisikmu. Namun, selama kesengsaraan hati Dao, api Dao lahir dari hati. Orang luar tidak dapat membantu, dan kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mengatasinya. Aku tidak bisa banyak membantu, tetapi aku hanya bisa mendoakanmu agar kau dapat melewati kesengsaraan dengan lancar dan langsung maju ke tahap-tahap selanjutnya dari kesengsaraan. Li Muran mengangguk. Terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Demi fokus mengatasi kesengsaraan hati Dao, aku khawatir aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan spiritualku untuk terhubung dengan bunga kelahiran kembali dan berkomunikasi denganmu. Setelah mengatakan itu, Li Muran menarik kembali pikirannya. Setelah bernapas dengan tenang selama beberapa siklus kecil, ia mulai melakukan teknik pemicu bencana tingkat kedua. Metode untuk memicu berbagai kesengsaraan abadi tentu saja berbeda. Namun, metode-metode ini pada dasarnya melibatkan penginderaan terhadap kekuatan hukum terkait, yang memicu umpan balik dari hukum langit dan bumi, sehingga sebagian besar serupa. Setelah seseorang memahami satu, yang lain akan mudah dipahami. Li Muran telah sepenuhnya memahami teknik induksi Dao Heart Tribulation dan kini telah mengeksekusinya dengan cermat. Teknik induksi tingkat ini membutuhkan kesadaran ilahi sebagai fokus utama bagi para kultivator dengan kesadaran ilahi biasa, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu melakukan teknik induksi dengan lancar, apalagi bertahan dari Dao Heart Immortal Tribulation. Di tengah mantra, Li Muran telah menyebarkan kekuatan pikirannya ke area seluas 100 kaki di sekitarnya. Pada titik ini, ia menghentikan mantra dan mengeluarkan manik haus darah dari lengan bajunya. Mutiara ini adalah harta karun yang dirancang khusus untuk memicu kesengsaraan abadi hati Dao. Mutiara ini dijual di pasar kota Feixian, dan nilainya tidak rendah, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Mutiara ini terbuat dari darah beberapa binatang abadi yang sangat berapi-api dan haus darah, dicampur dengan sebagian kesadaran ilahi mereka. Jika tertelan secara tidak sengaja, mutiara ini akan membuat seorang kultivator cepat terjerumus ke dalam kegilaan haus darah, hampir kehilangan sifat aslinya. Karena roh jahat manik itu terlalu kuat, gaya umpan balik yang diterimanya dari hukum langit dan bumi juga sangat kuat. Justru karena itulah manik itu menjadi semacam obat bagi para kultivator manusia untuk memicu kesengsaraan abadi hati Dao. Li Muran menunjuk dengan dua jari, menyuntikkan kesadaran ilahinya ke dalam manik haus darah itu. Manik itu langsung berpendar darah, memancarkan aura berdarah yang pekat. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi itu secara spontan berubah menjadi wajah yang ganas dan menakutkan. Wajah itu seukuran telapak tangan, dengan mulut berdarah menganga, menyemburkan lidah berdarah bercabang sepanjang 3 inci, dan mengeluarkan suara lengkingan rendah. Saat Li Muran terus merapal mantra, menyuntikkan semakin banyak pikiran suci ke dalam manik haus darah itu, wajah hantu itu makin membesar, ekspresinya makin jelas, dan teriakan hantu melengking yang ditimbulkannya makin keras. Gua Li Muran tertutup rapat jika tidak, jeritan hantu itu pasti sudah menyebar ke seluruh pegunungan dan gua di sekitarnya. Bagi Li Muran, jeritan itu menusuk dan menyayat hati, dan bahkan dengan kondisi mentalnya yang prima, ia masih sesekali merasa takut, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, Li Muran merasakan gelombang panas di hatinya, sensasi terbakar, seolah-olah ia berada di lautan api yang berkobar. Namun, tidak ada api di sekitarnya. Panas itu memancar dari hatinya, dari dalam. Panas menguap dari permukaan tubuh Li Muran dan berubah menjadi gumpalan cahaya yang terus berkedip. Dari kejauhan, tampak seolah-olah Li Muran diselimuti lapisan api. Api hati Dao. Hati Li Muran bergetar, kesengsaraan abadi hati Dao telah dipicu. Api hati menjalar di sepanjang pikiran spiritual Li Muran. Wajah hantu mengerikan yang ditransformasi oleh manik haus darah itu langsung ditelan oleh api hati, dan manik haus darah itu pun berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Li Muran tiba-tiba merasa mulutnya kering, dan api Dao di tubuhnya tak bisa keluar, hampir membakar jiwanya. Untuk sesaat, Li Muran bahkan sedikit bingung dan hampir koma. Pada saat ini, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di hatinya. Hawa dingin ini bagaikan mata air jernih di padang pasir, yang tak hanya menyegarkan tubuh dan darah Li Muran, tetapi juga menenangkan pikirannya yang panas dan gelisah, membuat Li Muran terbangun seketika.
Kekuatan hukum atribut es yang terkandung dalam sisik naga angin es memang luar biasa. Bahkan mampu memadamkan api hati Dao. Limuran sangat gembira. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kantong abadi di dadanya. Ia merasakan kesejukan yang nyaman dari telapak tangannya. Langkah paling berbahaya dalam mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao adalah saat api hati Dao pertama kali muncul. Karena api hati Dao berasal dari hati dan dapat menyebar serta tumbuh seiring dengan kesadaran ilahi seorang kultivator, sulit untuk mencegahnya. Bahkan kultivator dengan tingkat kesadaran tertinggi pun dapat terperangkap dan menderita kerugian besar ketika api hati Dao tiba-tiba muncul. Dengan bantuan Fuxian Dou, Limuran melewati tingkat pertama dengan relatif lancar. Ia segera mengikuti metode Taiking Jue 1 Qi bertransformasi menjadi 3 Qi murni untuk memfokuskan pikiran dan menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat, ia merasakan api Dao di hatinya mereda, dan rasa sakit akibat terbakar api di sekujur tubuhnya pun berkurang drastis. Namun, api hati Dao yang menggelegak dari tubuh Limuran tetap tak padam. Api hati Dao dipicu oleh pikiran-pikiran yang mengembara, semakin banyak pikiran yang mengganggu, semakin menakutkan jadinya. Limuran telah berkultivasi selama bertahun-tahun, hati Dao-nya semakin kokoh, pikirannya semakin tinggi. Dibandingkan dengan kultivator setingkatnya, pikiran-pikirannya yang mengganggu sangat minim, jadi wajar saja, api hati Dao-nya tidak terlalu kuat. Terutama saat Limuran berlatih Taiking Jue, nyala api hati Dao semakin melemah. Hanya dengan sebatang dupa, api hati Dao tak lagi menguap dari tubuh Limuran, dan hanya tersisa beberapa percikan. Semudah itukah mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao? Limuran terkejut sekaligus senang. Dilihat dari situasi saat ini, ia telah mengatasi sebagian besar kesengsaraan abadi hati Dao. Jika ia bertahan lebih lama dan menunggu api hati Dao padam sepenuhnya, ia akan berhasil melenyapkan pikiran-pikiran yang mengganggu, mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao, dan maju ke tahap selanjutnya dari kesengsaraan. Ini jauh lebih mudah dari yang kukira. Pikir Limuran dalam hati, Guru Yian menggambarkan kesengsaraan abadi Dao Heart cukup berbahaya. Jika kau tidak hati-hati, jiwamu akan terluka parah. Tapi sekarang tampaknya selama kau tetap fokus dan tidak ceroboh, kesengsaraan abadi Dao Heart ini tidak terlalu mengerikan. Bahkan lebih parah daripada rasa sakit akibat tertiup angin abadi di tingkat pertama kesengsaraan abadi. Limuran sangat terkejut. Mungkinkah kekuatan spiritualnya terlalu kuat? Berkat praktik sutra tanpa nama, kondisi mentalnya sangat baik, jauh melampaui para kultivator setingkatnya. Jadi, ketika menghadapi musibah hati dan keabadian ini, itu adalah proses alami dan ia dapat melewatinya tanpa kesulitan. Meskipun Limuran terkejut, ia tidak berani bersantai. Ia terus berlatih teknik Taiking Jue untuk menekan api Tao yang berkobar dari pikiran-pikiran yang mengganggu di tubuhnya. Api itu semakin melemah. Awalnya, api itu menguap dari tubuh Limuran dan menyelimuti seluruh tubuhnya seperti lapisan api. Kemudian, api itu tak lagi mampu menguap, dan hanya tersisa beberapa gumpalan api yang terperangkap di dalam tubuh Limuran. Setelah beberapa saat, api-api ini perlahan menghilang, hanya menyisakan beberapa percikan kecil. Api Dao membakar habis pikiran-pikiran Limuran yang mengganggu. Semakin redup api Dao, semakin sedikit pikiran-pikiran mengganggu yang dimiliki Limuran. Selama proses ini, Limuran jelas merasakan pikirannya semakin jernih. Rasa bingungnya lenyap sepenuhnya, dan rasanya seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Ia merasa luar biasa ceria dan segar. Seiring pikirannya yang mengganggu berkurang, pikiran Limuran menjadi semakin murni. Untuk sesaat, ia memasuki kondisi ekstasi, merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang menjalani ujian kesengsaraan abadi hati Dao yang berbahaya. Tiba-tiba, api Taoisme di hatinya, yang hampir padam, tiba-tiba keluar dengan uap dan menyemburkan api setinggi sekitar 10 kaki, menutupi seluruh tubuh Limuran. Ah! Limuran berteriak kesakitan, dan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat dan jiwanya tidak stabil. Kantong abadi di jantung Limuran merasakan ledakan tiba-tiba api jantung Dao ini dan dengan demikian memicu kekuatan es yang mendalam. Kekuatan es ini tidak menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis, tidak juga menyebabkan es dan salju turun, bahkan tidak memancarkan sedikit pun udara dingin. Namun, hawa dingin merasuki pikiran Limuran, menyebabkan amukan api Dao mereda secara signifikan. Dengan bantuan Fuxian Dou, Limuran buru-buru mengeluarkan aliran saripati abadi yang murni, dan menggunakan metode mengubah Qi menjadi roh, ia mengubahnya menjadi kekuatan agung kesadaran ilahi, dan dengan paksa menekan api di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Limuran berkeringat dingin tanpa sadar. Aku hampir menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benakku, jadi bagaimana mungkin api hati Daoku tiba-tiba menjadi begitu ganas dan kuat? Limuran buru-buru memeriksa kondisinya sendiri, dan hasilnya membuat wajahnya berubah drastis. Itu kekuatan terlarang itu. Itu adalah batasan yang ditinggalkan oleh Wu Feng abadi.
Limuran ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa di saat kritis ketika ia mengalami kesengsaraan abadi hati Dao, batasan abadi yang telah tersembunyi di tubuhnya selama bertahun-tahun ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan mulai menyerang. Batasan yang ditinggalkan oleh Wu Feng Taixian adalah teknik abadi yang canggih, dan tingkat kultivasi limuran saat ini tidak mampu melenyapkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, Zhao Wuming pernah mengajarkan limuran sebuah metode cerdas untuk menyegel sementara batasan tersebut, membuatnya tetap dorman selama 10.000 tahun, mencegahnya diaktifkan. Selama batasan tersebut tidak diaktifkan, begitu limuran mencapai alam abadi sejati, ia akan mampu melenyapkannya secara bertahap, yang pada akhirnya akan mengatasi bahaya tersembunyi ini. Pembatasan ini memang telah disegel, tanpa ada kelainan. Namun, limuran tidak menyangka bahwa di saat kritis kesengsaraan hati daunnya, segel pembatasan ini justru menunjukkan tanda-tanda mengendur. Hal ini membuatnya panik, dan dalam sekejap, api hati Dao berkobar hebat, menyelimuti dirinya. Mungkinkah Dewa Agung Wu Feng sedang mencoba mengaktifkan batasan ini? Limuran sangat cemas. Senior Wuming pernah berkata bahwa metode yang diajarkannya cukup untuk menyegel batasan tersebut sementara, mencegah Dewa Agung Wu Feng melacak lokasinya atau mengaktifkannya dari jarak jauh. Sekarang batasannya aktif, mungkinkah Dewa Agung Wu Feng ada di dekat sini? Memikirkan hal ini, limuran tiba-tiba merasa cemas. Jika dia tidak berada di saat kritis melampaui kesengsaraan abadi dan tidak bisa berhenti, dia pasti akan segera menyingkirkan keahliannya dan meninggalkan kota Feixian, melarikan diri sejauh mungkin. Api hati Dao yang mengamuk hanya berlangsung sesaat, tetapi menghabiskan hampir sepertiga kekuatan spiritual limuran, membuatnya berada dalam situasi kritis. Dipengaruhi oleh kesengsaraan abadi hati Dao, kekhawatiran limuran meningkat 100 kali lipat, membuatnya hampir mustahil baginya untuk menenangkan pikiran dan sepenuhnya fokus pada api hati Dao. Sepanjang proses, limuran selalu merasakan kesejukan dari Fuxiandou di hatinya. Kesejukan ini tak hanya meredakan api di hatinya, tetapi juga membantu limuran mengurangi kekhawatiran dan menenangkan pikirannya. Jangan panik, yang terpenting adalah melewati kesengsaraan abadi hati Dao dulu. Pikiran limuran selalu jernih. Ia mengesampingkan semua gangguan untuk sementara dan fokus menghadapi kesengsaraan abadi. Bagi seorang kultivator tingkat tinggi seperti limuran yang telah mengolah tataran batin surga dan diri, begitu ia tersadar dari kepanikan, ia dapat menenangkan pikirannya dan memasuki tataran batin surga dan diri dalam sekejap. Pada saat ini, limuran seakan menyatu dengan dunia di sekitarnya. Napas dan kekuatan pikirannya selaras dengan dunia di sekitarnya. Bahkan api hati Dao yang berkobar di dalam dirinya seakan tidak melahap pikirannya, melainkan justru membantunya melarutkan gangguan batinnya, memungkinkan jiwanya untuk disempurnakan dan ditinggikan. Saat pikirannya yang mengganggu lenyap, api di hatinya langsung mereda. Dengan kondisi mental dan kekuatan pikirannya, limuran mampu menangani situasi tersebut dengan mudah. Api hati Dao kembali mereda sedikit demi sedikit. Kesadaran ilahi limuran telah menjadi sangat murni, dan kualitas jiwa primordialnya juga sangat tinggi. Kekotoran dunia fana dan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya hampir sepenuhnya padam. Selama api hati Dao sepenuhnya padam, limuran akan berhasil melewati kesengsaraan abadi fana dan kesengsaraan abadi hati Dao, dan langsung maju dari tahap awal kesengsaraan ke tahap akhir dalam 1 hari. Namun, meskipun api hati Dao hanya bertahan dengan beberapa kedipan samar, umumnya dibutuhkan waktu yang cukup lama, berkisar antara 1 bulan hingga 7 hari, untuk sepenuhnya memadamkan dan menyelesaikan kesengsaraan abadi hati Dao. Selama proses ini, kultivator harus senantiasa menjaga kondisi pikiran yang prima untuk menstabilkan roh primordial mereka. Jika tidak, fluktuasi emosi sekecil apapun akan menyebabkan api hati Dao tumbuh seiring dengan fluktuasi pikiran mereka, sehingga semakin sulit untuk dipadamkan. Bagi para kultivator dengan kekuatan spiritual rata-rata, bertahan dalam ujian panjang api hati Dao merupakan tantangan yang signifikan. Lebih lanjut, bagi para kultivator dengan kondisi mental rata-rata, jika mereka tidak dapat mempertahankan kondisi mental yang kuat saat api hati Dao berkobar, mereka tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan abadi hati Dao. Oleh karena itu, mereka yang mampu bertahan dari kesengsaraan ini tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang signifikan, tetapi juga telah mengembangkan kondisi mental yang superior. Setiap kultivator mengembangkan teknik yang berbeda dan mencapai tingkat pikiran yang berbeda pula. Secara umum, kondisi tanpa ego adalah kondisi pikiran ideal bagi setiap kultivator tingkat tinggi, diikuti oleh kondisi tanpa ego dan kondisi diri sejati. Hanya segelintir kultivator yang mencapai kondisi pikiran optimal, yaitu kondisi diri sejati, sebelum mencapai tahap keabadian sejati. Namun, kondisi pikiran limuran berbeda. Teknik rahasia tanpa nama yang dipraktikkannya telah memungkinkannya memahami alam diri surgawi. Kondisi pikiran ini, tidak seperti alam diri sejati, tidak menekankan perasaan dan pengalaman seseorang, melainkan keselarasan antara hukum langit dan bumi di sekitarnya dan diri sang praktisi.
Dalam beberapa hal, kondisi pikiran ini merupakan kondisi pikiran yang lebih tinggi daripada alam diri sejati. Oleh karena itu, kondisi mental Limuran tergolong unik di antara para kultivator di bawah tahap keabadian sejati. Kondisi mental yang prima ini memungkinkan kultivasinya mengalir lebih lancar, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa Limuran mampu mencapai keberhasilan kecil dalam mengolah satu ki menjadi 3 murni. Kondisi pikiran yang prima, dipadukan dengan kesadaran ilahi yang kuat, adalah dua keunggulan utama Limuran dalam menghadapi kesengsaraan abadi hati Dao. Tak lama kemudian, api hati Dao berangsur-angsur mereda. 3 hari kemudian, api Taoisme di hatinya hampir sepenuhnya padam, dan malapetaka abadi akan segera berlalu. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya abadi turun dari gua Limuran. Cahaya abadi ini tebalnya sekitar 3 meter dan panjangnya 3 meter. Cahaya itu langsung menembus berbagai penghalang pertahanan yang telah dipasang Limuran di luar gua. Setelah cahaya abadi itu jatuh, sesosok manusia yang samar-samar juga muncul. Ketika cahaya abadi itu berkedip dan menghilang, sosok manusia itu menjadi lebih jelas. Teman Tai, seru Limuran. Orang yang muncul di guanya tak lain adalah Tai Changkong, yang telah pergi bersamanya ke alam abadi liar untuk berlatih. Karena kejutan yang luar biasa itu, pikiran Limuran mulai berfluktuasi lagi. Selama suasana hatinya sedikit tidak stabil, api Taoisme tiba-tiba akan menguat, dan akan menguap dari tubuh Limuran, membentuk lapisan halo kesadaran ilahi yang seperti api. Rekan Daois Li memang telah kembali ke kota Feixian. Lagi pula, rekan Daois Li saat ini sedang menjalani kesengsaraan abadi hati Dao. Tai Changkong juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tai Changkong merasa agak tak percaya. Ia berkata dengan takjub, saya baru beberapa dekade terpisah dari rekan Daois Li. Namun rekan Daois Li telah berubah dari seorang kultivator yang baru saja tiba di alam abadi menjadi seorang kultivator abadi yang telah melewati kesengsaraan abadi fana dan sekarang sedang mendekati kesengsaraan abadi hati Dao. Sambil menenangkan pikirannya dan mengurangi tekanan api Taoisnya, Limuran berkata dengan tenang, teman Tai sungguh mengesankan. Aku telah memasang banyak formasi terlarang yang canggih di luar guaku, tetapi formasi-formasi itu dengan mudah dipatahkan olehmu, seolah-olah bukan apa-apa, dan kau langsung masuk ke dalam gua. Tai Changkong menggelengkan kepalanya. Ini bukan kemampuanku sendiri, hanya saja kedua senior, Wu Feng Taixian dan Bai Taixian, memberiku metode abadi manik terlarang, yang sangat canggih dan kuat. Jadi, seseorang baru saja mencoba memicu semacam batasan abadi milikku, dan itu juga dilakukan oleh rekan Tidao. Tanya Limuran sambil mengerutkan kening. Tai Changkong mengangguk dan mendesah, benar. Rekan Daois Li seharusnya sudah menduga niat Tai tidak baik. Hati Limuran mencelos. Jadi, Senior Wu dan Bai mengirim teman Tidao ke kota Feixian untuk menanyakan keberadaanku. Benar sekali, kata Tai Changkong dengan raut wajah muram. Sejujurnya, kalau aku tidak berguna bagimu, aku pasti sudah dibasmi oleh kedua senior itu sejak lama. Kedua senior itu dicari oleh Istana Abadi dan tidak bisa memasuki kota Feixian. Jadi mereka mengirimku untuk mencari keberadaan rekan Daois Li. Dan mereka juga memberlakukan banyak larangan kepadaku. Kalau aku tidak bisa membawa rekan Daois Li kembali untuk melapor dalam 10 tahun, larangan itu akan otomatis aktif, dan aku pasti akan mati. Seharusnya aku tidak mengkhianati rekan Daois Li, tapi aku punya tanggung jawab berat dan harus menanggung penghinaan serta bertahan hidup dalam keadaan apapun. Demi menyelamatkan hidupku sendiri, aku hanya bisa setuju untuk menjadi kaki tangan kejahatan. Rekan Daois Li, maafkan aku. Limuran sedikit mengernyit. Aku sedang berada di momen kritis untuk melampaui kesengsaraan abadi. Apa kau berencana memanfaatkanku? Tai Changkong menghela napas, meskipun tindakanku di masa lalu tidak sepenuhnya jujur, aku bukan orang yang suka memanfaatkan kemalangan orang lain. Namun, rekan Daois Li terlalu kuat. Bahkan dengan banyak bantuan yang diberikan oleh senior Wu dan Bai, aku tidak bisa menjamin bisa menangkapnya hidup-hidup. Sekarang rekan Daois Li sedang mengalami kesengsaraan dan tidak punya waktu untuk bertempur, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Oleh karena itu, aku memang orang jahat yang suka memanfaatkan kemalangan orang lain. Rekan Daois Li, anggap saja kau salah menilaiku. Limuran mendengus dingin, sepertinya keputusanku untuk mengampuni nyawa rekan Daois Tai setelah mengalahkannya memang patut dipertanyakan. Namun, sebelum kau bertindak, rekan Daois Tai, mohon pertimbangkan keselamatan orang-orang di alam bawah Yunlan, termasuk Yang Sanguan dan Sekte Tianyi. Nyawa mereka ada di tanganku. Setelah Limuran selesai berbicara, dia menyebutkan dalam satu tarikan napas asal-usul nama-nama banyak kultivator tingkat tinggi di alam bawah Yunlan, banyak nama tempat di alam bawah Yunlan, dan garis besar beberapa peristiwa besar dalam perang melawan wabah serangga. Tai Changkong semakin terkejut semakin ia mendengarkan. Ia buru-buru bertanya, bagaimana rekan Daois Li tahu begitu banyak detail? Aku belum pernah menceritakan sebagian besar nama-nama ini kepada siapapun.
Mungkinkah rekan Daois Li benar-benar pernah ke alam bawah Yunlan? Aku ingin tahu apa hasil dari upaya saudara muda Yang dan yang lainnya untuk melawan wabah serangga. Limuran berkata, ekspresi kekhawatiran sahabat Tai sepertinya tidak dibuat-buat. Dari sini, sepertinya sahabat Tai tidak peduli dengan keselamatan semua makhluk hidup di alam bawah Yunlan. Jika sahabat Tai benar-benar ingin tahu kebenarannya, mohon tahan diri untuk saat ini. Setelah aku mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao, aku akan mengungkapkan semuanya secara alami. Kalau tidak, jika sahabat Tai melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, bahkan jika kau menyesalinya seumur hidup, itu tidak akan ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Li Muran melambaikan lengan bajunya dan melemparkan kotak giok ke Tai Changkong. Tai Changkong mengamati kotak giok itu dengan indera kedewaannya dan memastikan tidak ada aura berbahaya di dalamnya sebelum membukanya. Itu batu Yunlan, seru Tai Changkong, mengulurkan tangan untuk mengelus kristal itu dengan lembut. Ia sangat familiar dengan material ini. Batu ini adalah mineral unik dari benua Yunlan. Proses pendinginan berulang dengan api murni dapat memadatkan sejumlah bubur Yunlan. Menambahkan sedikit bubur ini ke dalam proses pemurnian senjata akan sedikit meningkatkan kekuatan dan keuletan harta karun tersebut. Batu ini merupakan material pembantu yang umum digunakan dalam penempaan pedang dan harta karun. Baru setelah tiba di alam abadi, Tai Changkong menyadari bahwa material pembantu ini, yang tidak jarang ditemukan di benua Yunlan, sebenarnya tidak diproduksi di sana. Ia menyesal tidak membawa lebih banyak saat ia naik ke surga. Fakta bahwa Limuran mampu menghasilkan batu Yunlan sebesar itu sudah cukup membuktikan bahwa ia pernah berada di alam bawah Yunlan, atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Untuk sesaat, Tai Changkong tertegun di udara. Ia jelas memiliki beberapa kekuatan magis dahsyat yang diwariskan oleh dua dewa agung, Wu dan Bai, tetapi ia tidak berani menggunakannya. Limuran mengabaikan Tai Changkong begitu saja, fokusnya hanya pada penanganan kesengsaraan abadi hati Dao. Ia menghirup energi abadi dalam-dalam dan mengaktifkan metode transformasi Ki ke roh dari transformasi 1 Ki menjadi 3 kemurnian. Ia langsung mengubah esensi abadi dan mananya yang kuat menjadi aliran kekuatan spiritual murni. Kekuatan spiritual ini mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang, seketika memadamkan sebagian besar api hati Dao-nya. Tai Changkong kembali terkejut melihat pemandangan ini. Jelas, jika dia tidak ikut campur, dengan kesadaran ilahi dan kekuatan magis Limuran yang ditunjukkan, selamat dari kesengsaraan hati abadi ini akan sangat mudah. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, Limuran akan menjadi seorang kultivator di tahap akhir kesengsaraan. Meskipun Tai Changkong memiliki banyak kekuatan magis yang dianugerahkan kepadanya oleh dua dewa agung, Wu dan Bai, tidak jelas apakah dia bisa menangkap Limuran. Bagi Limuran, ini adalah momen kritis untuk mengatasi kesengsaraan bagi Tai Changkong, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Namun, Tai Changkong menatap batu Yunlan di tangannya dan tiba-tiba merasa khawatir, tidak berani bertindak. Jika benar seperti yang dikatakan Limuran, nasib semua makhluk hidup di alam bawah Yunlan ada di tangannya. Jika ia menyakiti Limuran, secara tidak langsung akan merugikan dunia Yunlan. Tai Changkong tidak berani mengambil risiko seperti itu. Adapun persahabatannya dengan Limuran, itu hanya urusan sekunder. Api hati Dao dengan cepat dipadamkan oleh Limuran. Api hati Dao sebagian besar disebabkan oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Setelah melalui ujian api Dao berulang kali, Limuran merasa pikirannya jernih dan kondisi mentalnya mengalami pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah manfaat yang diperoleh dari melenyapkan pikiran dan gangguan fana. Jika tingkat pertama kesengsaraan abadi, kesengsaraan transformasi fana, adalah menggunakan energi abadi untuk menghilangkan kotoran fana dari tubuh, sehingga tubuh kultivator lebih cocok untuk mengembangkan vitalitas abadi di alam abadi, maka tingkat kedua kesengsaraan abadi, kesengsaraan hati Dao, adalah melenyapkan pikiran dan gangguan fana dari hati kultivator, sehingga kondisi mental kultivator lebih cocok untuk mempraktikkan teknik abadi di alam abadi. Baik mengolah energi abadi dan kekuatan magis, maupun memahami hukum langit dan bumi yang lebih dalam dan melepaskan keterikatan duniawi, semua ini merupakan proses yang penting. Oleh karena itu, setelah mengalami dua kesengsaraan abadi yang besar ini, bakat seorang kultivator akan meningkat pesat, dan potensi kultivasi mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Oleh karena itu, meskipun melampaui kesengsaraan tidak akan langsung meningkatkan kekuatan seorang kultivator, namun akan meningkat secara signifikan selama beberapa dekade berikutnya. Api Dao dalam tubuh Limuran perlahan-lahan padam, dan kondisi mentalnya menjadi semakin jernih. Meskipun Limuran dapat melihat semua gangguan di sekitarnya, termasuk ancaman besar Tai Changkong, hal itu tidak dapat memengaruhi kondisi mentalnya. Setelah lebih dari setengah hari, api Dao dalam tubuh Limuran telah padam sepenuhnya. Kemurnian pikiran dan jiwanya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Limuran menghela napas panjang, menghembuskan napas terakhir udara keruh dari tubuhnya,
lalu menarik kembali pikiran spiritual dan energi sejatinya, lalu membuka matanya. Selamat, rekan Daois Li. Limuran segera melihat Tai Changkong yang sedang menatapnya. Tai Changkong berkata, setelah lebih dari 100 tahun, rekan Daois Li telah mencapai tahap akhir melewati kesengsaraan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sangat langka. Selamat. Namun, wajah Tai Changkong menjadi gelap. Jika rekan Daois Li tidak memberitahuku kebenaran tentang turunnya Yunlan ke alam bawah, aku akan melawan rekan Daois Li dengan segala cara. Rekan Daois Li baru saja naik pangkat, dan kekuatan magisnya belum banyak berkembang. Dia juga telah menghabiskan banyak esensi sejati dan kekuatan ilahi, jadi kekuatannya saat ini lemah. Limuran tersenyum tipis setelah mendengar informasi yang tercatat di slip giok ini. Tai Daoyou tentu akan tahu segalanya tentang situasi Yunlan di alam bawah. Setelah berkata demikian, Limuran melambaikan lengan bajunya, lalu seberkas cahaya keemasan menyambar dan jatuh di depan Tai Changkong, berubah menjadi batu giok emas berukuran 3 inci persegi setipis sayap jangkrik. Tai Changkong tidak mengambil slip giok itu. Ia hanya mengerutkan kening, dan dengan kesadaran ilahi, ia dengan mudah menembus segel slip giok tersebut dan menjelajahi informasi yang tersegel di dalamnya. Suara seorang lelaki tua yang familiar dan berpengalaman terdengar dari slip giok itu, seketika menenangkan ekspresi serius Tai Changkong. Itu suara adik muda yang. Tai Changkong terkejut sekaligus gembira dia masih hidup. Ini berarti alam bawah Yunlan belum sepenuhnya ditelan oleh wabah serangga. Setelah mendengarkan beberapa kalimat, Tai Changkong tampak bingung. Lembaran giok itu merekam pidato hikmat dan bermartabat dari Yang Sangguan, yang jelas merupakan sebuah peringatan yang dibacakan pada acara yang sangat penting dan formal. Namun, dilihat dari isinya, ini bukanlah sebuah peringatan biasa, melainkan sebuah eulogi untuk mengenang wafatnya seorang biksu. Yang lebih mengejutkan Tai Changkong adalah bahwa yang berkabung adalah dirinya sendiri. Setelah mendengarkan beberapa kalimat lagi, keraguan Tai Changkong perlahan sirna dan raut wajah gembira terpancar. Setelah mendengar pidato yang relatif singkat ini, Tai Changkong bergumam tak percaya, benarkah yang dikatakan saudara muda Yang? Apakah para kultivator alam bawah Yunlan, di bawah kepemimpinan rekan Daois Li, benar-benar mengusir serangga-serangga aneh itu kembali ke alam serangga dan berhasil mengatasi wabah serangga? Limuran mengangguk dan tersenyum tipis. Rekan Daois yang pernah bertanya kepadaku tentang keberadaan rekan Daois Tai. Aku yakin rekan Daois Tai sedang dalam bahaya, jadi kukatakan ia mengalami kecelakaan. Namun, sebelum meninggal, ia mempercayakan urusan Yunlan di alam bawah kepadaku. Kemudian, ketika kami mengusir serangga-serangga aneh dan menyegel lubang cacing, rekan Daois yang membacakan pidato penghormatan ini pada upacara penyelesaian formasi penyegelan, untuk mengenang rekan Daois Tai, yang bekerja tanpa lelah dan mempertaruhkan nyawanya demi tujuan ini. Saat itu saya berada tepat di samping rekan Daois Yang, dan tiba-tiba sebuah dorongan muncul di benak saya, jadi saya menyegel kata-kata ini ke dalam sebuah lempengan giok. Niat awal saya adalah setelah kembali ke alam abadi, jika ada kesempatan untuk membalaskan dendam rekan Daois Tai, saya akan mempersembahkan kepala kedua dewa, Wu dan Bai, serta lempengan giok ini sebagai persembahan kepada rekan Daois Tai, untuk menghibur arwahnya di surga. Pada titik ini, Limuran mendesah pelan dan berkata, aku tidak menyangka semuanya telah berubah. Rekan Tai Dao masih hidup dan bekerja untuk Dewa Wu dan Bai, menjadi musuhku. Tidak ada gunanya aku menyimpan kepingan giok ini, jadi rekan Tai Dao, tolong hancurkan. Tai Changkong sedikit tersipu mendengar ini, wajahnya tampak malu. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Limuran dan berkata, aku tak pernah menyangka rekan Daois Li benar-benar telah mengatasi wabah serangga di alam bawah Yunlan. Rekan Daois Li adalah dermawan besar bagi alam bawah Yunlan, tetapi aku, Tai, berbalik melawanmu dan hampir melukaimu. Aku sangat malu. Mengapa rekan Daois Li tidak mengatakan yang sebenarnya lebih awal? Setelah mengetahui hal ini, aku tak akan pernah berani mempermalukan rekan Daois Li lagi. Limuran menggelengkan kepala dan mendesah, sulit dikatakan. Seperti kata pepatah, ketika burung mati, busurnya pun disimpan. Sejak aku memasuki dunia kultivasi abadi, aku telah bertemu dengan banyak sekali rekan kultivator dari berbagai kalangan. Di antara mereka ada yang setia dan saleh, tetapi banyak juga yang tidak tahu berterima kasih dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Hati manusia memang tak terduga. Jika rekan Daois Tai tahu bahwa krisis di alam bawah Yunlan telah teratasi dan aku tidak berguna baginya, sulit dikatakan apakah dia akan memanfaatkanku dan mencelakaiku. Ketika aku mengalahkan rekan Daois Tai, aku tidak membasminya, tetapi menyelamatkan nyawanya. Namun hari ini, rekan Daois Tai adalah kaki tangan musuh dan lebih merupakan musuh daripada teman. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai rekan Daois Tai. Tai Changkong merasa semakin malu setelah mendengar ini. Ia berkata, rekan Daois Li benar sekali. Apa yang kulakukan hari ini memang tindakan yang keji. Aku tidak sedang mencari-cari alasan.
Aku hanya sangat peduli dengan makhluk hidup di alam bawah Yunlan, jadi aku harus melakukan segala daya untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak berhak peduli dengan nyawaku maupun reputasiku. Rekan Daoisli telah berbelas kasih kepadaku saat itu, dan aku tidak bisa membalasnya. Sekarang setelah saya tahu wabah serangga di alam bawah Yunlan telah teratasi, kekhawatiran terbesar saya pun sirna, dan saya tidak punya keinginan lain. Saya telah berlatih kultivasi sepanjang hidup saya, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Tindakan membalas kebaikan dengan permusuhan hari ini adalah sesuatu yang saya benci dan saya sangat malu. Rekan Daoisli adalah dermawan yang luar biasa bagi semua makhluk di alam bawah Yunlan, dan juga bagi saya. Sekarang setelah saya mengetahui kebenarannya, saya tidak akan pernah menyakiti rekan Daoisli lagi. Limuran melihat nada tulus Tai Changkong dan mengangguk kecil. Ia bertanya, jadi, rekan Taoistai tidak akan melawanku. Lalu, bagaimana rekan Taoistai akan menjelaskan hal ini kepada kedua dewa, Wu dan Bai? Tai Changkong tertawa getir dan berkata, haha, seharusnya aku sudah mati sejak lama. Jika bukan karena adik muda Yang dan 5 orang lainnya yang berjuang keras melindungiku, aku pasti sudah mati di alam kenaikan dan tak pernah punya kesempatan untuk mencapai alam abadi. Hari ini, aku tahu bahwa wabah serangga telah teratasi. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan bagi adik-adik yang melindungiku. Aku tidak menyesali kematianku. Hati Limuran tergerak, dan ia berkata, jika rekan Daoistai mempercayaiku, mengapa tidak membiarkanku mencobanya? Aku mungkin bisa menyegel batasan di tubuhmu untuk sementara. Dengan begitu, kau bisa melepaskan diri sementara dari kendali Dewa Wu dan Dewa Bai. Di masa depan, ketika tingkat kultivasimu meningkat, kau mungkin bisa sepenuhnya melenyapkan batasan itu dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Tai Changkong menggelengkan kepala dan mendesah, jangan repot-repot. Untuk mencegahku kabur selama misiku, kedua dewa abadi, Wu dan Bai, telah menempatkan 7 atau 8 batasan di dalam diriku. Batasan-batasan ini melibatkan kesadaran ilahi dan kekuatan magis, serta peluru racun khusus dan serangga beracun. Semua batasan ini adalah teknik abadi, dan saling terkait sehingga bahkan mereka sendiri mungkin tak mampu menghilangkannya, apalagi orang luar. Aku tahu hidupku akan segera berakhir, dan aku hanya berharap untuk terus bertahan, berharap menemukan kesempatan untuk mempercayakan seorang kultivator tingkat tinggi untuk menyelamatkan makhluk hidup di alam bawah Yunlan. Sekarang keinginanku telah terpenuhi, tak perlu lagi mensyukuri hari-hari terakhir yang tersisa ini. Limuran mengangguk pelan, mendesah dalam hati. Ia hanya memiliki satu batasan yang ditempatkan oleh Wu Feng Taixian di dalam dirinya, yang hanya mampu menahannya sampai batas tertentu. Jika Tai Changkong memiliki 7 atau 8 batasan, batasan-batasan itu memang mustahil untuk dihilangkan. Bahkan dengan bimbingan Zhao Wuming, para Dewa Wu dan Bai sama-sama merupakan kultivator Taixian, dan batasan yang mereka gunakan setidaknya setingkat dewa sejati. Dengan tingkat kultivasi Limuran dan Tai Changkong, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan magis yang sesuai untuk menghilangkan batasan-batasan ini. Tai Changkong berkata, rekan Daoisli, sebaiknya kau segera meninggalkan kota Feixian. Aku mungkin masih menyimpan serangga beracun yang diam-diam dihinggapi oleh para Dewa Wu dan Bai, yang dapat mengganggu pikiran. Para Dewa Wu dan Bai mungkin sudah tahu bahwa aku menemukan rekan Daoisli di kota Feixian. Bahkan jika aku tidak bisa membawa rekan Daoisli kembali, mereka mungkin akan mengirim orang lain untuk menangkapnya. Para Dewa Wu dan Bai masih tidak mau melepaskanku. Limuran mengerutkan kening dan bertanya, apa asal-usul para Dewa Wu dan Bai? Aku sudah menyelidiki dan menyelidiki di kota Feixian, tetapi aku tidak menemukan petunjuk apapun tentang mereka. Aku tidak tahu mengapa mereka dicari oleh Istana Abadi. Tai Changkong berkata, saya pernah bekerja untuk mereka berdua selama beberapa waktu, jadi saya tahu sedikit tentang mereka. Mereka berdua berasal dari sekte bernama Sekte Ibel Surgawi. Sekte Ibel Surgawi memiliki banyak murid, dan beberapa di antaranya memiliki darah Ibel Surgawi di tubuh mereka, yang mengungkapkan identitas mereka, seperti 2 orang abadi, Wu dan Bai. Oleh karena itu, mereka berada di bawah pengawasan Istana Abadi dan tidak berani memasuki wilayah Istana Abadi dengan mudah. Beberapa murid belum dibaptis dengan darah Ibel Surgawi, dan mereka tidak berbeda dengan kultivator biasa. Murid-murid ini mungkin bersembunyi di berbagai tempat di Istana Abadi, atau bahkan di kota Feixian. Kemungkinan besar ada pengikut kultus Ibel Surgawi yang bersembunyi di sana. Para Dewa Wu dan Bai memegang posisi tinggi di dalam kultus Ibel Surgawi. Jika mereka tahu bahwa rekan Daoisli berada di kota Feixian, dan mereka tidak akan mudah menangkap rekan Daoisli secara langsung, kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan kekuatan kultus Ibel Surgawi dan mengirim kultivator lain untuk diam-diam menyergap rekan Daoisli. Oleh karena itu, rekan Daoisli harus segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Sekte Ibel Surgawi. Limuran tercengang. Para kultivator ini berani memurnikan darah Ibel Surgawi.
Apa mereka tidak takut menjadi gila? Tai Changkong menggelengkan kepalanya. Aku tidak sepenuhnya yakin tentang ini, tetapi sepertinya ada metode khusus untuk memurnikan darah ibel surgawi dengan aman. Setelah memurnikannya, tidak hanya tidak memengaruhi pikiran, tetapi juga meningkatkan kekuatan secara signifikan dan memberikan banyak manfaat. Itulah sebabnya kultus ibel surgawi mampu mengumpulkan begitu banyak pengikut. Lagi pula, kultus ibel surgawi punya niat yang besar. Konon mereka bahkan ingin menghidupkan kembali kultus ibel surgawi. Ketika Tai Changkong mengatakan ini, tiba-tiba terdengar suara teredam dari tubuhnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak dapat mengucapkan kata berikutnya untuk waktu yang lama. Teman Tai, Li Muran terkejut. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tidak merasakan napas Tai Changkong lagi. Dia sudah mati. Zhao Wuming berkata dengan tenang, ini semacam batasan pikiran ilahi. Jika orang yang dibatasi olehnya mencoba mengungkapkan beberapa informasi penting, batasan itu akan terpicu, dan jiwanya akan hancur dalam sekejap. Tampaknya para Dewa Wu dan Bai yang dia sebutkan memang benar-benar ada. Metode mereka cukup cerdik. Limuran mendesah pelan, dia mengkremasi jasad Tai Changkong dan mengubur slip giok penghormatan ke dalam api. Sahabat Tai, jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalaskan dendammu dan mempersembahkan kepala dua dewa, Wu dan Bai, untuk menghibur jiwamu di surga. Limuran tampak serius dan membuat keputusan rahasia. Setelah itu, Limuran mengumpulkan pakaian dan barang-barang lainnya yang ditinggalkan Tai Changkong, terbang keluar gua, dan memilih sebuah gua di tebing di Gunung Hijau terdekat untuk membangun cenotaf untuk Tai Changkong. Di depan tugu peringatan, Zhao Wuming juga muncul dalam wujud roh dan menyalakan dupa untuk Tai Changkong. Tai Changkong hanyalah seorang kultivator yang belum mencapai tingkat keabadian. Mengingatnya sejenak saja sudah merupakan pencapaian yang berharga bagi kultivasinya seumur hidup. Zhao Wuming menghela napas, teman Tai ini telah mengabdikan seluruh tenaganya untuk menyelamatkan nyawa dunia Yunlan. Meskipun metodenya tidak terlalu brilian, kesetiaan dan loyalitasnya patut dikagumi. Dalam hal ini, dia memiliki kemiripan dengan kita, 13 Dewa Kiamat. Tai Changkong berusaha menyelamatkan jiwa dari alam bawah, sementara Zhao Wuming dan yang lainnya berusaha menyelamatkan seluruh alam semesta. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga, menghadapi kesulitan yang luar biasa, namun pantang menyerah. Dalam hal ini, Zhao Wuming dapat memahami tindakan Tai Changkong. Limuran berkata, apa yang dikatakan teman Tai sebelum kematiannya mungkin benar. Jika Sekte Ibel Surgawi punya pengikut di kota Feixian, mereka mungkin akan segera datang. Aku tak pernah menyangka akan terpaksa melarikan diri dari kejaran tepat setelah berhasil melewati kesengsaraan abadi. Zhao Wuming berkata, sebelum kau meninggalkan kota Feixian, ada seseorang yang sebaiknya kau temui. Senior, apakah Anda berbicara tentang Yian Jushi? Kata Limuran. Zhao Wuming mengangguk ya, teknik kupu-kupu mimpi yang dipraktikkan orang ini pasti memiliki sejarah yang panjang. Pergilah dan selidiki untuk melihat apakah itu ada hubungannya dengan Huan Xian Immortal. Oke, Limuran setuju dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju suatu tempat di kota Feixian. Setelah satu batang dupa, Limuran muncul di luar gua Guru Yian dan disambut ke dalam gua oleh Guru Yian. Ketika Buddha awam Yian melihat Limuran, ia sangat terkejut. Terakhir kali rekan Daois Li meninggalkan guaku adalah lebih dari setengah bulan yang lalu. Saat itu, rekan Daois Li masih seorang kultivator di tahap awal kesengsaraan, belum abadi. Baru lebih dari setengah bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan rekan Daois Li sudah menjadi kultivator di tahap akhir kesengsaraan. Mungkinkah hanya dalam waktu setengah bulan lebih, rekan Daois Li telah mengatasi kesengsaraan transformasi fana dan kesengsaraan hati Dao. Mengatasi kedua kesengsaraan secara bersamaan adalah prestasi yang belum pernah terlihat di kota Feixian selama hampir 1000 tahun. Limuran tersenyum tipis. Ini semua berkat bimbingan Guru Yi. Beliau telah mengajarkan saya pengalaman pribadinya dalam mengatasi kesengsaraan hati Dao, yang sangat bermanfaat bagi saya. Setelah terakhir kali kita berpisah, saya mulai mengatasi kesengsaraan abadi. Untungnya, keberuntungan saya tidak buruk. Sekarang saya telah berhasil mengatasi dua kesengsaraan abadi. Seperti kata pepatah, saya berterima kasih atas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Saya telah membawa beberapa hadiah untuk berterima kasih kepada Guru Yi. Sembari berbicara, Limuran meraih udara beberapa kali, dan sinar cahaya memancar keluar dari ujung jarinya, membawa serta kotak giok dan kotak kayu dengan berbagai ukuran. Pada awalnya, Tuan Yian masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi setelah indera spiritualnya menyapu kotak-kotak giok dan kotak-kotak kayu tersebut, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tak ada imbalan tanpa jasa. Kata Yian, Dao Youli, kau telah memberiku begitu banyak harta berharga. Aku khawatir ini bukan sekadar ucapan terima kasih atas bimbinganmu. Kalau hanya itu, aku tak bisa menerimanya. Tolong ambil kembali harta itu.
Aku sangat menghargai kebaikanmu. Limuran berkata, Tuan Yi benar. Aku di sini untuk menemuimu hari ini dan aku punya satu permintaan. Anggaplah harta karun ini sebagai hadiahku. Yi Anjushi berkata, tampaknya Taois Li menghadapi masalah yang cukup besar, jadi dia menawarkan hadiah yang begitu besar. Namun, kemampuan saya terbatas, dan saya tidak tahu apakah saya bisa membantu Taois Li menyelesaikan masalahnya. Limuran tersenyum dan berkata, bagi orang awam, masalah ini hanya sekadar bicara sedikit. Oh, Yi An langsung tertarik. Kalau aku bisa mendapatkan harta sebanyak itu hanya dengan sedikit usaha, aku bersedia mencobanya. Tolong jelaskan padaku, rekan Taois Li. Limuran berkata, dalam percakapan kita sebelumnya, saya sangat terkesan dengan teknik kupu-kupu mimpi Guru Yi. Namun, karena keterbatasan pengetahuan saya belum pernah menemukan catatan teknik ini dalam teks kuno manapun. Saya ingin tahu apakah Guru Yi dapat memberitahu saya tentang asal-usul teknik ini. Bagaimana beliau mendapatkannya? Wajah Yi An tiba-tiba menjadi gelap, dan ia menolak dengan tegas, di dunia kultivasi abadi, menanyakan asal-usul kemampuan orang lain adalah tabu yang berat. Rekan Taois Li sebenarnya datang ke sini untuk urusan ini, jadi aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Limuran buru-buru berkata, Tuan Yi, mohon jangan marah. Saya hanya ingin tahu dan tidak berniat menyelidiki detail pribadi Anda. Saya juga tahu bahwa ini cukup kasar dan tidak sopan. Jadi, jika Tuan Yi dapat menjelaskan asal-usul teknik kupu-kupu mimpi ini, saya akan memberikan Anda taring pesona, salah satu pedang kelahiran saya, sebagai hadiah. Yi An tercengang. Apa kau serius? Rekan Taois Li benar-benar bersedia menghunus pedang taring menawan. Limuran mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berani mengatakan bahwa kata-kataku sebagus emas, tapi aku dapat dipercaya. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku setelah aku berjanji. Yi Anjushi merenung sejenak, namun akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, aku tidak akan menyetujuinya, Li Daoyou. Limuran mengerutkan kening dan berkata, Tuan Yi, mohon pertimbangkan kembali hal ini. Jika Anda merasa harta karunnya kurang, saya bisa menambahkannya jika perlu. Namun, Yi An melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak, berapapun harta yang dibawa rekan Taois Li, aku takkan bicara sepatah kata pun. Aku tak pernah menyangka rekan Taois Li suka mengusik privasi orang lain. Seandainya aku tahu ini, aku takkan pernah setuju untuk bersaing dengan rekan Taois Li. Rekan Taois Li, aku ada urusan penting, jadi maaf aku tak bisa mengantarmu. Melihat pihak lain telah memerintahkannya pergi, Limuran tidak punya pilihan selain membungkuk dan meminta maaf dan meninggalkan gua Yi Anjushi. Senior Wuming juga melihat bahwa Master Yi An menolak mengungkapkan asal-usul teknik kupu-kupu mimpi, sekeras apapun dia berusaha. Limuran mendesah. Zhao Wuming berkata, semakin orang ini menolak untuk mengungkapkannya, semakin terbukti bahwa teknik kupu-kupu mimpi itu luar biasa. Begini saja, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak bisa memaksanya untuk bicara. Jika kau terus mengganggunya, itu hanya akan membuatnya curiga. Lebih baik kau meninggalkan kota Feixian untuk sementara dan mencari perlindungan. Jika kau memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian sejati di masa depan, Zhao akan mengajarimu beberapa teknik keabadian dan membuatnya mengungkapkan asal-usul teknik kupu-kupu mimpi tanpa sepengetahuan siapapun. Limuran mengangguk sedikit. Saya juga berencana untuk meninggalkan kota Feixian, tetapi negeri dongeng yang luas ini begitu besar, kemana saya harus pergi? Tentu saja, kita harus terus mencari keberadaan Xiao Lei. Kata Zhao Wuming, kau sudah melewati 2 dari 3 tingkat kesengsaraan abadi. Tingkat ketiga yang tersisa, kesengsaraan abadi reinkarnasi, adalah kesengsaraan guntur. Jika Xiao Lei ada di sisimu untuk membantumu, mengatasi kesengsaraan abadi reinkarnasi akan jauh lebih mudah. Lagi pula, bunga kelahiran kembali akan menghadapi satu demi satu kesengsaraan surgawi, dan setiap kesengsaraan berikutnya akan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Jika Xiao Lei kembali, itu akan menjadi kabar baik untukmu dan aku. Oke, Limuran mengangguk. Aku juga tertarik menjelajahi alam abadi liar lagi. Aku akan pergi ke pasar sekarang untuk membeli beberapa jimat abadi kosong dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Lalu aku akan berkemas di guaku dan berangkat hari ini untuk terbang ke kota abadi. Sebelum kematiannya, Tai Changkong memerintahkan Limuran untuk meninggalkan tempat berbahaya ini sesegera mungkin. Meskipun tidak tahu bahaya apa yang ada, Limuran tidak ragu dan langsung mengambil keputusan. Namun, alam abadi liar bukanlah tempat yang bisa didatangi begitu saja. Persiapan harus matang, atau ia akan mati. Untungnya, Limuran pernah mengalami alam abadi liar sebelumnya dan cukup familiar dengannya. Ia tahu persis apa yang perlu dipersiapkan, jadi ia bergerak cepat. Ketika Limuran dan Tai Changkong sebelumnya pergi ke alam abadi liar bersama-sama, mereka membutuhkan waktu 3 bulan hanya untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Kali ini,
Limuran sudah familiar dengan rute tersebut, dan ia dengan boros membeli berbagai harta dan bahan pembantu di pasar, menyelesaikan semuanya hanya dalam waktu setengah hari. Selama masa ini, Limuran tak terhindarkan berinteraksi dengan para pemilik toko dan sesama penganut Tao. Alhasil, kabar keberhasilan ekspedisi kesengsaraan ganda dan kemajuannya menuju ekspedisi kesengsaraan akhir menyebar bak api, dengan cepat menyebar ke seluruh kota Feixian. Limuran tak repot-repot berbasa-basi dengan teman-teman lamanya ini. Setelah membeli material dan harta karun yang diperlukan, ia langsung terbang kembali ke gua tempat tinggalnya untuk mempersiapkan formasi penting dan menanamkan ramuan serta eliksir abadi tingkat tinggi ke dalamnya, lalu meninggalkan kota Feixian. Setelah Limuran kembali ke gua, dia mengeluarkan pelat susunan pembatas dan hendak menutup pembatas dan memasuki gua, tetapi tiba-tiba wajahnya sedikit berubah dan dia mengambil kembali pelat susunan tersebut. Limuran berteriak pelan ke dalam gua rekan Taois, "Mengapa kau bersembunyi di dekat guaku?" Dua sosok melintas dan mendarat di dekat Limuran, satu di kiri dan satu di kanan. Keduanya mengenakan baju sirah perak polos, pakaian khas pengawal abadi bersirah perak. Kultivasi mereka juga merupakan kultivator penyeberangan kesengsaraan tingkat menengah yang paling umum di antara pengawal abadi bersirah perak, tetapi Limuran belum pernah melihat penampilan mereka sebelumnya. Salah satu penjaga abadi setengah baya menatap Limuran, matanya melebar karena terkejut, dan tubuhnya melayang kembali sekitar satu kaki. "Benarkah dia orangnya?" Tanyanya kepada rekan-rekannya melalui transmisi suara, bukankah para petinggi bilang targetnya adalah seorang kultivator tahap awal penyeberangan kesengsaraan yang baru saja naik ke alam abadi lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum menjadi anggota aliran abadi? Bagaimana mungkin dia seorang kultivator tahap akhir penyeberangan kesengsaraan, satu tingkat lebih tinggi dari kita? Aku juga tidak tahu. Penjaga abadi tua lainnya juga sama terkejutnya. Ia menatap Limuran dengan saksama, kilatan cahaya keperakan di matanya, lalu menjawab melalui transmisi suara, "Memang dia." Sepertinya petunjuknya salah, atau para petinggi sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersulit kita. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tepat, tidak diragukan lagi dia naik ke alam abadi belum lama ini. Kami sudah melakukan beberapa penyelidikan dan mengonfirmasi hal ini. Sekalipun dia cukup beruntung telah melewati 2 tingkat kesengsaraan abadi berturut-turut dan maju ke tahap kesengsaraan akhir, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Jika kau dan aku bergabung, tidak akan menjadi masalah untuk menangkapnya. Setelah keduanya bertukar beberapa kata melalui komunikasi telepati, penjaga abadi Parubaya itu memaksakan senyum dan membungkuk kepada Limuran. "Apakah ini rekan Daois Li? Kami di sini atas perintah Senior Zhao, pengawal emas Istana Abadi, untuk mengundang rekan Daois Li datang mengobrol. Senior Zhao berencana untuk mengunjungi alam abadi Savage segera. Beliau mendengar bahwa rekan Daois Li pernah ke sana sebelumnya, jadi beliau secara khusus meminta kami untuk mengundangnya. Kota Feixian memang memiliki seorang penjaga abadi berbaju zirah emas bernama Zhao, yang memegang posisi tinggi yang bertanggung jawab atas pertahanan barat kota Feixian. Sebagian besar kultivator di kota Feixian mengenalnya. Deskripsi kedua pria itu tentang alam abadi liar dan hal-hal lainnya juga teanisir dengan baik dan masuk akal. Fakta bahwa Zhao Jinwei, seorang immortal sejati, telah berinisiatif untuk bertemu dengan mereka dan memiliki sesuatu untuk ditanyakan merupakan kesempatan penting bagi kultivator tingkat lanjut pada umumnya. Limuran tersenyum dan berkata, "Haha, ternyata Senior Zhao yang memanggilku. Aku sudah lama ingin bertemu Senior Zhao. Mohon tunggu sebentar, rekan-rekan Taois, agar aku bisa turun ke gua untuk mengambil beberapa harta dan mempersembahkannya kepada Senior Zhao. Kalau tidak, akan sangat tidak sopan jika aku kembali dengan tangan kosong." Kedua pengawal abadi itu bertukar pandang dan mengangguk, "Rekan Taois Li, silakan bergerak lebih cepat dan jangan membuat Senior Zhao menunggu terlalu lama." "Baiklah, aku hanya butuh beberapa saat untuk mengumpulkan beberapa herba spiritual. Silakan duduk di aula sebentar, rekan-rekan Taois." Limuran setuju, lalu membuka pintu gua dan mempersilakan kedua penjaga abadi itu masuk. Setelah kedua penjaga abadi itu duduk di aula, Limuran membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal, lalu memasuki aula belakang. Kedua penjaga abadi tetap berada di aula utama, tetapi kesadaran ilahi mereka terus mengamati sekeliling, memastikan tidak ada yang terlewat. Limuran tidak menyukai dekorasi yang rumit dan berlebihan, sehingga tata letak aula utama ini sangat sederhana, mudah dipahami, dan tanpa menyembunyikan misteri apapun. Ada beberapa gua di dekat sini. Kalau kita mulai berkelahi, kita akan membuat para kultivator di sekitar waspada dan menimbulkan masalah. Sebaiknya kita pancing dia ke tempat terpencil sebelum kita mulai. Nanti, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan perhatiannya. Rekan Daois Sun, tolong manfaatkan kesempatan ini untuk menjeratnya dengan kocokan 1000 benangmu, kata penjaga abadi Parubaya itu melalui telepati kepada rekan-rekannya. Penjaga abadi tua itu mengangguk pelan tanda setuju.
Tepat saat mereka berdua selesai berdiskusi, cahaya surgawi yang cemerlang tiba-tiba bersinar dari dinding giok yang mengelilingi aula, berubah menjadi perisai cahaya setengah lingkaran yang menyelimuti kedua penjaga abadi itu. Kedua penjaga abadi itu terkejut, tetapi kemudian mereka tenang. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan formasi terlarang biasa ini? Raung penjaga abadi tua itu, mengisi kocokan di tangannya dengan esensi abadi yang melimpah. Kocokan itu awalnya tampak remeh, tetapi kemudian, tiba-tiba bersinar terang, setiap helainya mengumpulkan energi abadi yang melimpah. Dengan kibasan lembut kocokan itu, benang-benang spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara, lalu berubah menjadi segudang sinar seperti jarum, melesat menuju perisai cahaya di sekitarnya. Bersamaan dengan bunyi embusan cahaya pekat, perisai cahaya terlarang itu langsung tertusuk lubang-lubang kecil tak terhitung jumlahnya oleh ribuan jarum. Kemudian, perisai cahaya itu hancur berkeping-keping dengan keras, hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya spiritual yang sangat kecil. Pada saat ini, penjaga abadi Parubaya itu menepukkan kedua telapak tangannya, dan bayangan berkelebat, seolah-olah ia telah menumbuhkan puluhan lengan, masing-masing melepaskan gelombang kekuatan dahsyat yang mengguncang aula. Boom! Dengan suara gemuruh, aula, meskipun dibangun dari batu giok abadi dan dilindungi oleh penghalang yang kuat, tidak dapat menahan serangan telapak tangan yang dahsyat dan runtuh dalam sekejap. Setelah istana abadi hancur, sosok Limuran muncul ratusan kaki jauhnya. Limuran, sambil memegang pedang lebar dan berat, berkata dengan dingin, siapa sebenarnya atasan yang kalian berdua bicarakan, rekan Tao? Berapa banyak mata-mata yang dimiliki kultus Ibel Surgawi di kota Feixian? Penjaga abadi tua itu terkejut mendengar hal ini. Ia tidak menanggapi kata-kata Limuran, melainkan mengirim pesan suara kepada rekan-rekannya, dia benar-benar mengenali identitasku. Sepertinya dia bukan kultivator biasa yang telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Pantas saja kepala gereja ini memerintahkan kita untuk menangkapnya hidup-hidup. Sebelum rekannya sempat menjawab, Limuran menyela, kepala balai. Kepala balai mana yang memberi perintah kepada Wu Feng Taixian dan Bai Taixian? Begitu kata-kata ini keluar, wajah kedua pengawal abadi itu berubah drastis. Pengawal abadi Parubaya itu berkata dengan ngeri, kau, bagaimana kau bisa mendengar pesan rahasia kami? Limuran mendengus dingin dan berkata dengan tenang, ini hanyalah kekuatan magis yang datang dari praktik spiritual yang kujalani. Jika kalian berdua, sesama Taois, tidak mau menjelaskan keseluruhan ceritanya, aku punya kemampuan magis yang lebih hebat lagi untuk kalian coba. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Penjaga abadi Parubaya itu geram. Ia langsung menepuk telapak tangannya. Di tengah gemuruh guntur, bayangan telapak tangan abu-abu seukuran kaki yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan langsung mengenai Limuran. Tatapan tajam melintas di mata Limuran. Dengan teriakan pelan, ia menamparkan penjaga abadi Parubaya itu dengan telapak tangan kanannya. Sebuah kekuatan suci yang dahsyat memancar dari tubuh Limuran, menembus seluruh lengan kanannya, membuatnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Kekuatan suci ini kemudian memancar dari telapak tangannya, akhirnya menyatu menjadi bayangan berbentuk manusia, memengaruhi lapisan bayangan telapak tangan yang mengikutinya. Setelah kekuatan telapak tangan dilepaskan, lengan kanan Limuran segera kembali normal. Bang bang bang. Di tengah serangkaian suara keras, bayangan berbentuk manusia itu langsung menghantam bayangan telapak tangan, dan menyerbu langsung ke arah penjaga abadi Parubaya itu dengan kekuatan yang tak terhentikan, lalu menamparkan dada penjaga abadi Parubaya itu dengan telapak tangan. Cahaya abadi pelindung di tubuh pengawal abadi Parubaya itu hancur berkeping-keping oleh bayangan tersebut, dan baju zirah peraknya pun hancur berkeping-keping. Dadanya penyok sedalam beberapa inci akibat hantaman telapak tangan, meninggalkan bekas telapak tangan 5 jari yang dalam. Kekuatan sihir macam apa ini? Penjaga abadi Parubaya itu tak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Ia memuntahkan seteguk darah dengan embusan. Serangan kekuatan sihir bayangan itu tak hanya dengan mudah menghancurkan bayangan telapak tangannya yang berat, tetapi juga hampir merenggut nyawanya. Wajah penjaga abadi tua itu juga berubah drastis. Zirah perak pada penjaga abadi berzirah perak itu dibuat oleh ahli tempah khusus istana abadi. Zirah itu berkualitas baik dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat terhadap sihir dan kekuatan eksternal yang kuat. Jarang sekali menemukan kekuatan magis yang bisa menghancurkan zirah perak itu dalam satu gerakan. Bayangan berbentuk manusia. Bentuk manusia itu adalah bentuk seorang abadi. Mungkinkah ini bayangan tubuh abadi? Mungkinkah ini kekuatan sihir bayangan giok yang legendaris? Tapi, bukankah itu kekuatan magis yang hanya bisa ditunjukkan oleh makhluk setingkat dewa giok seperti yang dikabarkan? Pikir penjaga abadi tua itu dalam hati. Bayangan yang dikorbankan Limuran adalah kekuatan magis tubuh Dharma 3 kemurnian dalam teknik Yi Qi Hua San King. Ada 3 jenis tubuh Dharma 3 kemurnian. Tubuh Dharma 3 kemurnian yang utamanya dipadatkan oleh pikiran ilahi adalah tubuh Tai King,
yang utamanya dipadatkan oleh kekuatan magis adalah tubuh Sang King, dan yang utamanya dipadatkan oleh kekuatan ilahi fisik adalah tubuh Yu King. Tubuh Dharma tiga makhluk murni adalah kekuatan magis yang sangat maju, dikenal sebagai tubuh Dharma terbaik dalam Taoisme. Meskipun tubuh Dharma tiga makhluk murni yang dikembangkan Limuran masih dalam tahap awal, kekuatan magis yang terkandung di dalamnya tidak dapat diremehkan. Limuran tidak langsung mengejar kemenangan. Ia menarik kembali kekuatan sihirnya untuk sementara dan berkata dengan dingin, belum terlambat untuk bicara sekarang. Jika kau ragu lagi, jangan salahkan aku karena tidak sabar. Penjaga abadi Parubaya itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan getir, jangan buang waktumu. Kami sudah bersumpah dan menetapkan batasan. Kami tidak akan pernah mengkhianati sekte kami. Benarkah? Limuran mendengus dingin. Saat pikirannya bergerak, kekuatan magis tubuh kemurnian Gyokya itu, bayangan berbentuk manusia yang sebelumnya ia panggil langsung melayang di depan pengawal abadi Parubaya itu, dan dengan tangan besarnya, ia mencubit leher pengawal abadi Parubaya itu dan menjepit meridian di dekatnya. Bayangan ini jelas mengandung semacam kekuatan hukum yang dahsyat. Penjaga abadi Parubaya itu terluka parah dan tak berdaya melawan. Setelah terjerat oleh bayangan itu, ia tak hanya tak mampu memobilisasi energi sejati di tubuhnya, tetapi ia bahkan tak punya kekuatan untuk berjuang melepaskan diri. Seorang penjaga abadi berbaju zirah perak yang berada di tahap tengah kesengsaraan terjepit di udara oleh bayangan sisa, dengan anggota tubuhnya tergantung ke bawah, tak bergerak, bahkan tidak dapat bernapas masuk atau keluar. Jangan cepat puas. Sekte kita selalu bertarung sampai mati saat berhadapan dengan targetnya. Jika kita gagal dalam misi, sekte ini tentu akan mengirimkan master yang lebih kuat untuk menghadapimu. Penjaga abadi Parubaya itu berjuang dan berkata. Ucapannya tidak jelas. Setelah selesai berbicara, napas terakhir di tubuhnya terhimpit oleh bayangan, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan ledakan dan berubah menjadi kabut darah merah. Dalam kabut darah, seberkas cahaya hijau menyambar dan melesat keluar. Itu adalah jiwa utama yang telah diawetkan oleh penjaga abadi Parubaya itu setelah meninggalkan tubuh fisiknya. Jiwa penjaga abadi Parubaya itu hendak melarikan diri ketika tiba-tiba terpotong dua tanpa suara oleh angin sepoi-sepoi. Sebelum kedua belahan jiwa itu sempat menyatu dan melarikan diri, mereka langsung terpotong menjadi potongan-potongan yang semakin kecil, dan akhirnya hancur total dan lenyap. Pedang pikiran ilahi. Penjaga tua abadi yang menyaksikan kejadian ini tiba-tiba memucat. Tepat setelah pertarungan, rekannya hancur baik secara fisik maupun spiritual, tanpa jejak jiwanya yang tersisa. Entah itu bayangan humanoid yang luar biasa kuatnya atau pedang suci yang tak berwujud dan tak berwujud, keduanya merupakan kekuatan magis yang dianggap sulit dilawan oleh penjaga abadi tua itu. Semangat juang lelaki tua itu tiba-tiba lenyap. Namun, ia tak berani melarikan diri dengan gegabah. Secepat apapun ia berlari, ia tak mampu mengejar pedang suci itu. Pedang itu bisa muncul di mana saja di dekatnya hanya dengan satu pikiran, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Lelaki tua itu buru-buru mengayunkan pengocok di tangannya sekuat tenaga. Setiap helai pengocok diresapi dengan sejumlah besar kekuatan sihir murni. Helai-helai pengocok ini melilit erat lelaki tua itu sejauh 3 meter. Ribuan helai, lapis demi lapis, dalam sekejap, membentuk kekuatan sihir pertahanan berbentuk kepompong seukuran 3 meter, menyegel dirinya sepenuhnya. Limuran tertegun, lalu dia berteriak pelan, memegang pedang beratnya dan menebas kepompong itu dengan sekuat tenaga. Pedang berat ini, yang diresapi kekuatan magis tubuh kemurnian giok, luar biasa dahsyatnya. Ketika mendarat di kepompong, pedang itu dilawan oleh kekuatan yang terus-menerus. Kekuatan yang terus-menerus ini halus dan lembut, namun sangat tangguh, berasal dari setiap helaian halus kepompong. Pedang itu menembus lebih dari 5 kaki dalamnya, lalu habis total. Pedang berat itu bahkan terpental dari kepompong, dan kepompong itu segera kembali ke keadaan semula. Keterampilan bertahan yang luar biasa, pikir Limuran. Meskipun lelaki tua itu terperangkap dalam kepompongnya sendiri, tak mampu melarikan diri, kepompong itu tampak sulit ditembus. Lelaki tua itu mungkin sudah memberitahu sekte itu. Jika ia bertahan sampai bantuan tiba, mungkin masih ada secercah harapan. Pendekatan ini agak terlalu konservatif dan pengecut, terkesan terlalu pengecut, tetapi lebih baik daripada konfrontasi langsung penjaga abadi Parubaya itu dengan Limuran, yang mengakibatkan kehancuran totalnya. Limuran menarik pedang beratnya dan secara bersamaan memanggil pedang Radiant dan pedang kegelapan, mengayunkan kedua pedang secara bersamaan untuk menebas kepompong. Baik pedang Radiant maupun pedang kegelapan melepaskan bilah-bilah tajam, tetapi keduanya tidak mampu memutuskan benang sutra kepompong. Jika mereka berhasil memutuskan sedikit, benang-benang itu akan segera menyambung kembali dan pulih. Aku hanya bisa menggunakan taring pesona. Limuran mengerutkan kening, dan tanpa ragu, ia memisahkan aliran energi sejati murni dan menyuntikkannya ke dalam taring pesona. Meiya diam-diam menebas kehampaan, lalu tiba-tiba muncul di dekat kepompong dan menusuknya.
Meiya adalah pedang kesadaran ilahi murni. Harta karun pertahanan biasa kesulitan melawan Meiya, tetapi setelah Meiya menembus kepompong, ia tiba-tiba merasakan perlawanan yang kuat dan terus-menerus, seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa yang sangat lengket. Ia hanya menembus 2 atau 3 kaki sebelum bisa bergerak maju, dan masih jauh dari menembus kepompong. Sebenarnya, kesadaran ilahi bisa melekat pada sutra lembut itu, membentuk lapisan pertahanan kesadaran ilahi yang padat yang bahkan taring pesona pun tak mampu tembus. Sungguh metode pertahanan yang brilian. Puji Limuran diam-diam, menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, matanya tidak dipenuhi kebingungan tak berdaya, melainkan kilatan niat membasmi yang dingin. Limuran menghirup napas dalam-dalam saripati langit dan bumi, lalu melatih keterampilannya secara perlahan namun pasti. Secara bertahap, energi sejati dan kekuatan sihirnya yang besar diubah menjadi aliran kekuatan spiritual murni, lalu disuntikkan ke dalam Cam Fang sedikit demi sedikit. Kekuatan kesadaran ilahi yang terkumpul di Meiya semakin kuat. Meskipun pedang ini masih tak kasat mata, tak berwujud, dan tak dapat dilihat dengan mata terbuka, seseorang dapat merasakan kesadaran ilahi yang mengerikan ini hanya dengan sekali sapuan. Namun, pengawal abadi lelaki tua itu telah menjebak dirinya dalam kepompong. Meskipun ia menggunakan kepompong itu untuk melindungi diri, ia tidak dapat memahami dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu kesadaran spiritualnya mencoba meninggalkan kepompong dan mengamati sekelilingnya, Limuran langsung menghentikannya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak menyadari perubahan pada pedang taring menawan saat itu. Kalau tidak, setelah lelaki tua itu mengetahui bahwa pedang itu mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa, ia pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Bahkan jika ia harus berjuang mati-matian, ia akan lolos. Itu adalah nasib buruknya. Jika itu adalah kultivator lain di tahap penyeberangan kesengsaraan, mereka pasti tidak akan berdaya melawan kekuatan magis kepompong ulat sutra ini dan harus pergi dengan kecewa. Namun, Limuran memiliki kekuatan luar biasa sebagai seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Limuran menggunakan metode transformasi Ki menjadi roh untuk menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam tubuh Meiya. Pada akhirnya, pedang Meiya tak mampu lagi menahannya, dan pedang itu pun bengkok dan berubah bentuk, hampir hancur berkeping-keping. Limuran tahu bahwa inilah batas kemampuan pedang taring pesona. Lagi pula, pedang ini hanyalah harta karun Suantian berkualitas tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan senjata abadi atau harta abadi. Cara yang digunakan Limuran sudah merupakan kekuatan magis abadi yang cukup tinggi, dan pedang taring pesona tidak lagi dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan magis terkuat Limuran. Namun, ini sudah cukup untuk menghadapi orang tua yang sedang dalam tahap tengah kesengsaraan. Limuran menyingkirkan teknik Ki rohnya dan berhenti menyuntikkan lebih banyak pikiran spiritual ke dalam taring pesona. Dengan satu pikiran, taring pesona itu langsung lenyap dari pandangannya, dan sesaat kemudian, taring itu melayang tepat di atas kepompong. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Seberapa besar kekuatan Sekte Ibel Surgawi? Apakah ada makhluk setingkat dewa sejati di dekat sini? Limuran mengerahkan secerca energi sejati dan mengirimkan kata-katanya ke dalam kepompong. Jangan repot-repot. Suara berat lelaki tua itu segera terdengar dari kepompong menjual sekte 100 kali lebih menyakitkan daripada mati. Aku sudah menggunakan metode rahasia untuk meminta bantuan dari sekte ini. Aku sarankan kau pergi secepat mungkin, kalau tidak, sekte kami akan mengirim para master untuk menyelamatkanmu. Limuran sedikit mengernyit, dan dengan sebuah ide dalam benaknya, dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan menyentuh kepompong itu. Pedang pesona Fang langsung menancap tepat di dalam kepompong. Lapisan-lapisan penghalang spiritual yang terbentuk di antara benang-benang sutra halus yang tak terhitung jumlahnya ditembus dengan mudah oleh pedang pesona Fang. Dalam sekejap, pedang itu menembus kepompong dan langsung mengenai pikiran lelaki tua itu. Mustahil. Lelaki tua itu ketakutan. Kecuali lawannya memiliki kekuatan kesadaran ilahi seorang dewa sejati, bagaimana mungkin mereka bisa menembus kekuatan sihir pertahanan terkuatnya. Namun faktanya sangat jelas di hadapannya. Dengan kesadaran ilahi yang kuat, Meiya menembus kepompong itu dan, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Lelaki tua itu langsung kehilangan seluruh energinya. Limuran berpikir sejenak dan menarik kembali taring pesonanya. Pukulan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah pukulan itu, kepompong dan tubuh lelaki tua itu tampak normal, tetapi lelaki tua itu sudah terlanjur jatuh. Setelah kehilangan kendali, kepompong itu perlahan hancur dengan sendirinya. Sesaat kemudian, kepompong itu berubah menjadi kocokan lagi. Tubuh lelaki tua itu juga muncul, melayang tak bergerak di udara. Limuran mengulurkan tangan dan meraih pengocok. Harta ini adalah harta Suantian yang sangat bagus, dan juga harta Tao. Limuran seharusnya bisa menggunakannya. Ia mencubit sutra halus pengocok beberapa kali, mengangguk pelan, lalu memasukkan harta itu ke dalam lengan bajunya. Kemudian,
Limuran mengambil cincin penyimpanan dan harta angkasa lainnya yang ditinggalkan lelaki tua itu, dan membakar tubuh lelaki tua itu. Limuran buru-buru mengumpulkan beberapa herba spiritual dan obat-obatan abadi yang telah ia tanam dari gua, lalu memindahkannya satu persatu ke surga Gua Langhuan. Adapun formasi terlarang yang ada di dalam gua, membutuhkan usaha yang cukup besar untuk dikumpulkan dan tidak terlalu berharga, sehingga Limuran membuangnya begitu saja. Setelah merapikannya, Limuran segera mengeluarkan jimat surgawi, mengaktifkannya dengan gerakan jarinya, lalu, terbungkus dalam cahaya merah muda yang diubah oleh jimat itu, menghilang ke dalam kehampaan dan melarikan diri ke barat. Di suatu istana abadi, Sang Dewa Wu Feng tengah memegang kepingan giok pemancar suara berwarna emas di tangannya dengan ekspresi serius. Apa yang dikatakan Master Aola Hong? Melihat ini, Bai Taixian tahu bahwa ini bukan kabar baik. Sahabat Bai, tolong dengarkan sendiri. Wu Feng Taixian mendesah pelan dan melemparkan slip giok itu ke Bai Taixian. Bai Taixian tidak mengambil slip giok itu. Ia hanya menyapukan pikirannya, menghentikan slip giok itu di udara, dan memahami informasi yang disampaikannya satu persatu. Kita gagal. Bai Taixian mengerutkan kening. Aku tak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, orang itu sudah mencapai tahap akhir kultivator penyeberangan kesengsaraan. Kita hanya mengatakan dia adalah seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, lalu Kepala Balai Hong mengirim dua bawahannya di tahap tengah penyeberangan kesengsaraan untuk menjalankan misi, tetapi tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Kepala Balai Hong bahkan menyalahkan kita atas hal ini, dan bahkan curiga bahwa kita sengaja menipunya tentang tingkat kultivasinya yang sebenarnya, menyebabkan dia kehilangan dua bawahan yang cakap. Wu Feng Taixian menghela napas, Tuan Hong dan saya telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami berdua adalah penguasa sekte ini. Kesalahpahaman ini hanya membutuhkan penjelasan singkat, dan beberapa harta karun lagi untuk mengganti kerugiannya, dan Tuan Hong tidak akan tersinggung. Namun, anak itu tiba-tiba telah mencapai tahap akhir penyeberangan kesengsaraan, jauh melampaui harapan kami. Pasti ada sesuatu yang aneh. Saya curiga anak itu mewarisi beberapa harta karun naga sejati, kalau tidak, bagaimana mungkin kesempatan seperti itu ada? Itu sangat mungkin, kata Bai Taixian, bagaimanapun, kau dan aku telah mencari petunjuk liontin giok naga sejati selama bertahun-tahun, berharap mendapatkan harta warisan yang kuat dan maju ke alam abadi emas dalam satu gerakan. Awalnya kami berencana merahasiakannya dari sekte, tetapi sekarang semuanya berubah. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan sekte untuk menangkap anak itu terlebih dahulu. Tuan Hong dan aku memiliki hubungan dekat. Kau dan aku akan mengirim pesan, memintanya untuk mengirimkan kultivator yang lebih kuat untuk menangkap anak itu hidup-hidup dan mengembalikannya padamu dan aku. Tuan Hong tahu batas kemampuannya. Bahkan jika dia mengetahui tentang warisan naga sejati dari anak itu, paling tidak dia bisa memberinya beberapa keuntungan. Itu lebih baik daripada kau dan aku berakhir tanpa apa-apa. Wu Feng Taixian mengangguk. Saya serahkan masalah ini kepada Hall Master Hong. Lagi pula, Tetua Fan sudah berulang kali mendesak kita untuk melakukan ini. Akhir-akhir ini, saya khawatir kita akan sibuk dengan urusan sekte dan tidak akan bisa memburu bocah itu secara langsung. Lagi pula, kita berdua telah memurnikan darah suci. Begitu kita memasuki istana abadi, jika identitas kita terbongkar dan dikenali, kita akan mendapat masalah besar. Setelah keduanya berdiskusi, mereka masing-masing mengeluarkan slip giok untuk mengirimkan suara, membisikkan beberapa kata satu sama lain, lalu mengaktifkannya. Mereka benar-benar meminta kepala aula ini untuk mengirim orang untuk melanjutkan pengejaran. Apa mereka memperlakukanku seperti pion? Di sebuah kediaman abadi yang terletak di antara pegunungan hijau dan perairan jernih, puluhan ribu mil di luar kota Feixian, seorang pria parubaya yang agak gemuk sedang memainkan jimat transmisi suara. Wajahnya bergetar, dan sebuah senyuman muncul. Baiklah, mengingat keuntungan yang mereka janjikan, aku akan melakukannya untuk mereka sekali lagi. Tapi bagaimana mungkin seorang anak yang baru naik 100 tahun yang lalu maju ke tahap akhir kesengsaraan begitu cepat? Dan mengapa kedua dewa abadi, Wu dan Bai, begitu gigih mengejarnya? Mungkinkah anak ini memiliki harta langka, yang memberinya kesempatan untuk menantang surga? Setelah aku menangkap bocah ini, aku akan menginterogasinya sendiri, dan semuanya akan menjadi jelas. Bocah ini benar-benar melukai dua bawahanku. Luar biasa, aku tidak boleh lengah lagi. Pria parubaya itu merenung sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kita mengirim dua kultivator di tahap akhir kesengsaraan, mungkin masih ada peluang bagi bocah itu untuk melarikan diri. Nah, kali ini, aku akan meminta Suster Junior Qilianzi untuk bertindak. Dia telah mengatasi kesengsaraan abadi reinkarnasi 60 tahun yang lalu dan maju ke alam abadi sejati. Sekarang alamnya stabil dan dia telah benar-benar mencapai tingkatan seorang abadi sejati. Sekalipun bocah itu memiliki kekuatan magis yang hebat,
dia tidak akan berdaya di hadapan seorang abadi sejati. Limuran pertama-tama terbang puluhan ribu mil ke arah barat laut, lalu berbelok ke timur laut dan terbang dalam jarak tertentu hingga ia berhenti di sebuah lembah terpencil. Di lembah, Limuran menghancurkan atau membuang hampir semua harta yang diperolehnya dari lelaki tua itu, hanya menyisakan harta karun kocokan dan beberapa bahan dasar umum seperti batu abadi. Kemudian, Limuran berbalik dan bergegas ke barat, bahkan menggunakan beberapa jimat abadi untuk pergi sejauh mungkin. Jika kultus Ibel melacak keberadaan Limuran berdasarkan beberapa tanda khusus yang tertinggal di relik lelaki tua itu, petunjuk di lembah akan terputus, dan mereka juga akan bingung dengan keberadaan Limuran. Ini juga merupakan tindakan pencegahan bagi Limuran. Target Limuran adalah Siyuguan, benteng paling barat Istana Surgawi. Ia dan Tai Cangkong awalnya meninggalkan Istana Surgawi dari Siyuguan, menuju alam abadi yang liar. Kini ia harus melewati Siyuguan lagi. Namun, kali ini rutenya sangat berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali ia dan Tai Cangkong bepergian bersama, mereka biasanya memilih untuk menjelajahi kota-kota besar di sekitarnya. Di setiap kota, mereka akan menghabiskan 1 atau 2 hari di pasar untuk melihat apakah ada harta karun yang berguna. Kali ini, Limuran bergerak cepat ke daerah-daerah yang lebih terpencil, menghindari tempat-tempat berkumpulnya para kultivator. Kultus Ibel Surgawi kemungkinan besar memiliki banyak mata-mata di kota-kota besar Istana Abadi, dan ia berisiko ketahuan jika muncul. Lagi pula, Limuran jarang terbang terus-menerus. Setiap kali ia terbang dalam jarak tertentu, ia akan menggunakan beberapa jimat abadi atau menggunakan kekuatan magis spasial untuk berpindah-pindah melalui kehampaan, berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang dapat melacak keberadaannya, akan sulit untuk memburunya. Setelah lebih dari setengah bulan, Limuran akhirnya tiba di Siyuguan. Sesampainya di kota, Limuran merasa lega. Ia hanya perlu pergi dari sini ke alam abadi liar yang jarang penduduknya. Bahkan mata-mata kultus Ibel pun tak akan bisa melacaknya, berapapun mata-mata yang mereka miliki. Alam abadi liar praktis tak terbatas dan luas. Selama ia menjauh dari area tempat ia berlatih terakhir kali, ia tak akan dihadang oleh para dewa Wu dan Bai. Mengenai kota Siyuguan, mungkin ada mata-mata dari Sekte Ibel, tentu saja, tetapi Limuran sudah memperhitungkannya. Ketika dia muncul di Siyuguan, itu adalah hari ketika susunan teleportasi bulanan dibuka. Limuran tidak menunda perjalanannya di Siyupas. Tak lama kemudian, ia membayar batu abadi, mendaftarkan informasi identitasnya, dan tiba di aula teleportasi. Ia menunggu susunan teleportasi terbuka bersama para kultivator lain di sekitarnya. Seperti biasa, aula sudah dipenuhi ratusan kultivator yang bersiap untuk menuju alam abadi liar. Kebanyakan dari mereka adalah dewa sejati, tetapi ada juga beberapa kultivator seperti Limuran, yang berada di tahap akhir alam penyeberangan kesengsaraan. Ada puluhan kultivator, tetapi Limuran biasa-biasa saja di antara mereka, dan hanya sedikit yang memperhatikannya. Sebagian besar kultivator di aula terdiam, masing-masing berkeliaran di aula, mengurus urusan mereka sendiri. Kebanyakan berkelompok 3 atau 5 orang, jelas telah menemukan teman untuk berlatih di alam abadi liar. Beberapa sendirian, beberapa kultivator berkeliaran di aula, aktif berbincang dengan kultivator lain. Beberapa hanya sekadar mengobrol, sementara yang lain berdiskusi untuk membentuk tim darurat untuk menjelajah ke alam abadi liar bersama-sama. Di tempat berbahaya seperti alam abadi liar, memiliki pendamping tidak hanya memudahkan penangkapan makhluk abadi tingkat rendah, tetapi juga meningkatkan peluang untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa saat menghadapi bahaya. Limuran juga pernah ke alam abadi liar dan tentu saja tahu manfaat memiliki pendamping. Namun, kali ini, ia begitu terburu-buru sehingga tidak punya waktu untuk menemukan pendamping yang dapat dipercaya untuk menemaninya di alam abadi liar. Seorang biksu parubaya bertubuh agak gemuk, berwajah halus, dan berpenampilan ramah melihat Limuran datang sendirian. Ia pun menghampiri Limuran sambil tersenyum dan membungkukkan badan. "Namaku Huo Yunlai, bolehkah aku tahu namamu?" "Nama keluarga saya Li, senang bertemu dengan Anda, rekan Taois Huo." Limuran membungkuk ringan sebagai balasannya. Huo Yunlai tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Rekan Taois Li tampaknya datang sendirian, apakah Anda punya teman?" Limuran menggelengkan kepalanya sedikit, dia sudah tahu niat pihak lain. Seperti yang diharapkan, Huo Yunlai langsung berkata, "Kami, para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, jarang berani memasuki alam abadi Savage sendirian. Meskipun rekan Daois Li terampil dan berani, kami akan lebih maju jika memiliki rekan untuk membantu. Saya ingin tahu apakah rekan Daois Li tertarik bergabung dengan kami. Kami bertiga, dan jika rekan Daois Li bersedia bergabung, timnya akan beranggotakan 4 orang. Kami semua adalah kultivator di tahap tengah dan akhir tahap penyeberangan kesengsaraan, dan kami semua berlatih teknik abadi untuk perlindungan diri.
Saya bahkan pernah berlatih dengan seorang senior di alam abadi Savage, meskipun tidak lama, jadi saya cukup berpengalaman. Limuran tersenyum tipis. Ia menatap pria parubaya itu dengan saksama, tetapi tidak langsung menjawab. Senior Wuming, apakah orang ini memiliki aura darah Ibel? Limuran bertanya kepada Zhao Wuming melalui indera kedewaannya. Sama sekali tidak, kata Zhao Wuming, kau curiga mereka dari Sekte Ibel Surgawi. Itu tidak mungkin. Junior mengerti. Aku hanya ingin lebih berhati-hati. Limuran mengatakan ini kepada Zhao Wuming, lalu menoleh ke Huo Yunlai dan bertanya, aku ingin tahu kapan rekan Daois Huo merencanakan perjalanan ke alam abadi Savage ini. Apakah kau sudah siap? Huo Yunlai berkata, sejujurnya, kami mulai mempersiapkan diri beberapa tahun yang lalu dan tiba di jalur wilayah barat 3 bulan yang lalu. Sayangnya, awalnya kami berencana bepergian berempat, tetapi salah satu rekan kami tiba-tiba ketakutan dan mengundurkan diri. Oleh karena itu, kami berharap rekan Daois Li dapat bergabung dengan kami. Beberapa formasi membutuhkan 4 orang untuk mempersiapkan dan melaksanakannya bersama, dan kami perlu saling menjaga. Jika rekan Daois Li bergabung, itu akan jauh lebih nyaman. Tentu saja, jika rekan Daois Li tidak bersedia, kami akan tetap berlatih di alam abadi liar. Kami telah mencurahkan begitu banyak upaya, dan itu tidak boleh sia-sia. Hati Limuran tergerak. Orang-orang ini telah tiba di terusan Siyu 3 bulan yang lalu. Mereka jelas bukan biksu Sekte Ibel Surgawi yang datang untuk memburunya. Lagi pula, alam abadi liar penuh dengan bahaya. Akan menyenangkan memiliki beberapa orang untuk saling membantu dan menjaga. Limuran berkata, saya cukup tertarik, tetapi jika saya bergabung, saya harus menentukan arah tindakan saya. Haha, saya telah berlatih di alam abadi liar selama puluhan tahun, jadi saya mungkin memiliki lebih banyak pengalaman daripada rekan Taois Huo. Huo Yunlai terkejut sekaligus gembira. Tak ada gunanya menyombongkan diri atau melebih-lebihkan hal semacam ini, karena selama seseorang berkelana di alam abadi Savage selama beberapa hari, kekuatan, pengalaman, dan pengetahuannya akan terungkap. Oleh karena itu, Huo Yunlai pun yakin bahwa Limuran tidak sedang menyombongkan diri. Huo Yunlai berkata, jadi, rekan Daois Li sangat berpengalaman. Pantas saja dia berani datang ke sini sendirian. Mengenai arah perjalanan kami belum memutuskan. Jika rekan Daois Li berpengalaman, kami sangat menyambutnya untuk membimbing kami. Sambil berbicara, Huo Yunlai melambaikan tangan kepada kedua rekannya yang tak jauh dari situ. Keduanya kemudian melayang di depan Limuran dan saling membungkuk memberi salam. Huo Yunlai memperkenalkan mereka, keduanya adalah rekan seperjuanganku. Saudara muda ini, yang usianya hampir sama dengan rekan Daois Li, adalah rekan Daois Bu Yunjun. Rekan Daois Bu mahir dalam seni formasi. Kali ini, ia telah menyiapkan sejumlah alat formasi yang disempurnakan untuk membantu kita berburu makhluk abadi dan melindungi diri kita sendiri. Nona muda ini adalah adik perempuan Huo, San Feng. Dia tidak hanya ahli dalam menjinakkan binatang buas dan mengusir serangga, tetapi juga cukup mahir dalam memurnikan pil dan senjata. Yang lebih luar biasa lagi adalah pengetahuannya yang luas tentang kitab-kitab klasik, membuatnya berpengetahuan luas tentang segala macam material langka dan harta karun berharga. Dengan dia di sisinya, kita tidak akan melewatkan harta karun apapun yang kita temukan. 1330.